Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cenap Tiara Syifa dengan NIM 23010120130202 dari kelas peternakan B. Guna memenuhi tugas praktikum ilmu pemuliaan ternak, saya akan membahas mengenai data praktikum heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Saya mengambil data menggunakan data bobot lahir dan bobot sapi pedet. Nah, untuk pembahasannya mengenai heritabilitas adalah suatu parameter yang digunakan untuk mengukur kepentingan relatif antara pengaruh genetik dan lingkungan untuk suatu sifat pada suatu populasi. Nah, pada perhitungan praktikum saya didapatkan nilai heritabilitas bobot lahirnya yaitu sekitar negatif 0,13 dan bobot sapinya negatif 0,36. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Sepriani tahun 2017 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas berkisar antara 0,1. Ketidaksesuaian hasil perhitungan ini dipengaruhi oleh metode statistik yang digunakan, mungkin kurang tepat, terdapat kesalahan dalam pengambilan contoh, dan lamanya pengambilan data dari awal hingga akhir. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Winarni et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai heritabilitas diantaranya yaitu keragaman lingkungan, metode analisis, dan jumlah sampel yang digunakan, serta heritabilitas dapat berubah menurut jenis ternak, sifat, populasi, bangsa, dan wilayah. Nilai heritabilitas yang didapat pada praktikum ini tergolong sangat rendah karena nilainya kurang dari rentang heritabilitas, yang berarti bahwa data ini tidak dapat memberikan petunjuk bahwa seleksi yang dilakukan kurang efektif dan efisien dalam meningkatkan perbaikan mutu genetik. Selanjutnya, korelasi. Korelasi genetik berkaitan dengan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Pada perhitungan praktikum ini, saya memperoleh hasil nilai korelasinya yaitu negatif 1,63, yang artinya variabel yang digunakan memiliki hubungan yang sangat lemah. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Ihsanuddin et al. Yang menyatakan bahwa nilai korelasi berkisar antara negatif 1 hingga positif 1 dan 0, yang berarti tidak ada hubungan antara dua perubah. Nah, bobot lahir dan bobot sapi adalah variabel yang dapat digunakan dalam pendugaan korelasi. Mengapa? Karena hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Tribudi tahun 2020 yang menyatakan bahwa dengan mengetahui hubungan korelasi antara bobot lahir dan bobot sapi, maka penerapan program seleksi akan lebih mudah, apalagi nilai heritabilitasnya telah diketahui. Maka pemilihan ternak untuk berbagai kebutuhan dapat dilakukan lebih awal, serta data bobot lahir yang lebih besar memiliki kecenderungan untuk bertumbuh lebih cepat, sehingga seleksi berdasarkan bobot lahir cukup efektif dalam pemilihan ternak yang akan dipelihara agar tercapai suatu efisiensi usaha dalam meningkatkan produktivitas ternak. Nilai korelasi yang dihasilkan dari praktikum ini tergolong sangat rendah, yang dapat disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi nilai korelasi, yaitu ragam genetik aditif, peragam antargenetik aditif, dan pengaruh maternal. Selanjutnya, repeatabilitas. Repeatabilitas yaitu karakteristik dari suatu sifat pada populasi memiliki nilai yang tidak berasosiasi dengan ternak secara individual.
Pada perhitungan praktikum ini diperoleh hasil repeatabilitas antar kelasnya yaitu 2,4%, dan nilai-nilai repeatabilitas dalam kelasnya yaitu 0,5 yang terbilang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas pada rentang 0,0 hingga 0,2 termasuk rendah, 0,2 hingga 0,4 termasuk sedang, dan lebih dari 0,4 termasuk tinggi. Nilai yang tinggi tersebut mengakibatkan pemilihan calon tetua yang layak untuk dipertahankan sebagai tetua dalam populasi dapat dilakukan melalui seleksi individu. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratama et al. Tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas dengan performa tinggi menunjukkan kemampuan ternak dalam menghasilkan anak dengan performa keragaman yang rendah atau performa yang hampir sama pada varietas pertama dan varietas selanjutnya. Repeatabilitas dipengaruhi oleh ragam genetik aditif, ragam dominan, ragam epistatis, ragam lingkungan yang permanen, ragam lingkungan temporer, dan ragam lingkungan.